Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan penerima bantuan Raskin PLT di Desa Sidomulyo. Dalam proyek akhir kecerdasan buatan, langsung aja saya memperkenalkan teman saya yaitu dari kelompok 7, satu yaitu Muhammad Alfarizi Romantoni dengan NRP 3, untuk Jati Narirati dengan NRP 2 dan saya sendiri Subhan Nizam dengan NRP 23. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, untuk latar belakangnya, yaitu dari riset dan survei yang dilakukan di desa maupun di media cetak dan digital, banyak ditemukan kecurangan dalam pembagian bantuan kepada masyarakat kelas bawah, baik bantuan berupa bahan pangan maupun tunai. Kecurangan itu sering terjadi karena oknum perangkat desa atau warga yang tidak bertanggung jawab sengaja memasukkan gaji ataupun bekerja sama kepada pihak berwenang agar menerima bantuan secara gratis meski ekonomi masih dibilang cukup mencukupi. Oleh karena itu, kami memakai masalah tersebut untuk membuat sebuah aplikasi sistem untuk menentukan klasifikasi tingkat kesejahteraan penerima bantuan Raskin BLT Desa Sidomulyo. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu agar tidak terjadi kecurangan dalam pembagian bantuan dan dapat tersalur kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dengan tepat sasaran. Untuk hasil dan bahasanya yaitu dapat disimpulkan untuk mempermudah mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat mengetahui keluarga mana saja yang dapat bantuan dengan tepat sasaran. Oke, baik, untuk saya jelaskan untuk desain IR diagramnya. Untuk tabelnya memiliki yaitu 4. Yang pertama yaitu tabel variabel dan 2 hasil fazi. Yang ketiga tabel data dan yang terakhir yaitu 4 tabel himpunan. Nah, untuk fieldnya bisa dilihat seperti ini. Kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, untuk desain web. Untuk desain web sendiri pada layaknya seperti web pada umumnya. Ada CRUD-nya juga. Untuk setbarnya ada data keluarga, penghasilan, usia, masa kerja, tanggungan, dan hasil klasifikasi. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan aplikasi. Aplikasi web pengklasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga berbasis web ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL. Proses klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga dilakukan dengan penerapan logika fuzzy melalui fuzzy rule inference system yaitu atau fuzzy Mamdani. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi keluarga menjadi tingkat kesejahteraan, yaitu tidak mampu, prasejahtera, dan sejahtera. Nah, untuk tampilan latar mukanya sendiri menggunakan template admin master dan dilengkapi dengan library, data types, dan chart. Oke, next. Nah, selanjutnya pembahasan aplikasi. Logika fuzzy atau biasa disebut fuzzy logic adalah salah satu cara untuk memetakan sebuah ruang input ke dalam sebuah ruang output dengan mengubah nilai real menjadi nilai fuzzy melalui konsep himpunan Boolean. Fuzzy logic banyak diterapkan sebagai komponen utama ketika pembangunan soft computing untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung ketidakpastian atau samar. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya, beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini diantaranya adalah mengelola data keluarga yang akan diklasifikasikan, mengelola batas domain untuk setiap komponen fungsi pada variabel fungsi tertentu, meninjau hasil nilai fungsi pada setiap himpunan yang ada pada variabel, dan klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga. Berikut hasil klasifikasinya. Untuk halaman data keluarga itu contohnya seperti di bawah. Jadi halaman data keluarga itu dapat digunakan untuk mengisi data keluarga calon penerima bantuan dengan data nama kakak, masa kerja, usia, penghasilan, dan tanggungan. Next. Untuk halaman penghasilan, untuk hasil sistemnya seperti di bawah, yaitu di halaman ini admin dapat melihat
penghasilan para masyarakat yang dapat menerima bantuan dengan menggunakan sistem variabel dan nilai fuzzy 0 sampai 1 kita kategorikan menjadi 3 rendah, sedang, dan tinggi agar mempermudah admin untuk melihat derajat penghasilan masyarakat. Kemudian halaman himpunan variabel gaji. Untuk tampilannya seperti di bawah. Next. Kemudian halaman usia. Jadi di halaman usia ini admin dapat melihat usia masyarakat calon penerima bantuan dengan menggunakan nilai fuzzy 0 sampai 1 dan mengkategorikan usia muda, parubaya, dan tua. Bisa dilihat gambarnya seperti di bawah. Next. Dan ini adalah halaman himpunan variabel usia. Untuk contoh gambarnya seperti di bawah. Next. Oke, baik. Untuk sekarang yaitu halaman masa kerja, di mana masa kerja di halaman ini admin dapat melihat masa tahun lama bekerja masyarakat calon penerima bantuan menggunakan nilai fuzzy 0 sampai 1 dan mengkategorikan yaitu baru dan juga lama. Nah, untuk tabelnya seperti ini untuk baru dan juga lama. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk halaman himpunan masa kerja. Nah, untuk halaman himpunan masa kerja itu sendiri seperti di bawah ini mempunyai tabel yaitu nama himpunannya tadi, ada himpunan baru dan juga lama. Nah, mengkategorikan dengan batas bawah, batas tengah, batas atas. Oke. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu halaman tanggungan. Halaman tanggungan sendiri itu admin dapat melihat beberapa banyak tanggungan masyarakat calon penerima bantuan dengan menggunakan nilai fuzzy 0 sampai 1 dan mengkategorikan sedikit dan banyaknya tanggungan anggota keluarga yang dimiliki masyarakat. Nah, untuk contoh yaitu nama kakak, tentu saja untuk Pak Jamaluddin, nah ada Pak Encep Badu, Dikin Saifuddin, dan selanjutnya. Nah, untuk tanggungan mempunyai dua, yaitu sedikit dan juga banyak kategorinya. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk himpunan tanggungan. Nah, himpunan tanggungan sendiri, nah ada yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu sedikit dan juga banyak. Mengkategorikan yaitu 3, masih untuk batas bawah, batas tengah, dan juga batas atas. Oke, kita akan lanjut ke next berikutnya. Nah, untuk yang terakhir adalah hasil halaman aplikasi. Yang pertama adalah terdapat fitur chart yang dapat digunakan untuk mempresentase keluarga manakah yang sejahtera, tidak mampu, dan prasejahtera. Nah, ini akan lebih mempermudah admin untuk melihat keluarga manakah di desa ini yang perlu dengan bantuan. Oke, next. Nah, untuk klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga ini kita ambil dari data-data ini tadi. Dari data penghasilan, usia, masa kerja, dan tanggungan. Lalu kita masukkan ke dalam rumus PHP dan nanti keluar hasilnya. Dan kita dan langsung keluar kategorinya. Tidak mampu, prasejahtera, tidak mampu, prasejahtera, dan sejahtera. Nah, dari ini kita bisa melihat keluarga mana saja yang dapat bantuan dari pemerintah desa. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.